Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tria Nihayatul Mutabaroh, absen 31 dari kelas Tadris Biologi 1A. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk berbincang mengenai bab 3, yaitu menelusuri konsep dan urgensi pendidikan kewarganegaraan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebelumnya kita harus mengetahui dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Program Sarjana merupakan jenjang pendidikan akademik yang mampu mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi maupun penalaran ilmiah. Lulusan sarjana diharapkan menjadi intelektual yang mampu memasuki atau menciptakan lapangan kerja. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen yang bahwa profesional berarti pekerjaan yang mampu menghasilkan hasil, perlu keahlian, kemahiran, dan kecakapan. Perlu diketahui apakah warga negara itu. Warga negara dapat berarti warga, anggota, atau member dari sebuah negara. Warga negara adalah anggota dari sekelompok manusia yang hidup yang tinggal di wilayah hukum tertentu dan memiliki hak dan kewajiban. Konsep warga negara Indonesia adalah warga negara dalam arti modern, bukan warga negara seperti zaman Yunani kuno yang hanya meliputi angkatan perang, artis, dan ilmuwan. Warga negara Indonesia meliputi TNI, Polri, petani, pedagang, profesi, dan kelompok masyarakat lainnya. Apakah pendidikan kewarganegaraan itu? Secara konseptual, istilah kewarganegaraan tidak bisa dilepaskan dengan istilah warga negara. Kita dapat mencermati UUD RI No. 20 tahun 2003 tentang Sikdiknas pasal 37 ayat 1 huruf B yang menyatakan bahwa kurikulum pendidikan dasar wajib memuat pendidikan kewarganegaraan. Apabila PKN penting bagi suatu negara, apakah negara lain juga memiliki PKN? Jawabannya ada. Berikut ini adalah istilah PPKN hasil penelusuran Udin S dan diperkaya sebagai berikut. Indonesia Pendidikan Kewarganegaraan, USA Civic Education, Miyako Education Civic, Australia Social Studies, New Zealand Social Studies, Afrika Selatan Life Orientation. Dari negara yang saya sebutkan tadi ada lebih banyak lagi yang menggunakan PKN. Silahkan kalian cari sendiri. Dan terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andini Marcelina Sari, absen 23 dari kelas 1A. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan sedikit materi tentang alasan diperlukan integrasi nasional. 1. Arti integrasi nasional sebagai penyatuan atau pembaruan. Maksud dari itu adalah integrasi bisa diartikan sebagai pembaruan hingga menjadi kesatuan yang utuh dan bulat, serta berbagai aspek sosial budaya ke dalam wilayah yang membentuk identitas nasional suatu bangsa. 2. Istilah nasional tidak sama dengan istilah bangsa. Istilah nasional yaitu suatu pencerminan dari wilayah yang berbeda atau memiliki berbagai perbedaan baik sosial budaya maupun latar belakang ekonomi yang membentuk suatu kesatuan. Sedangkan istilah bangsa yaitu suatu kelompok yang dianggap nasional memiliki identitas dan mempunyai kesamaan bahasa, agama, ideologi, budaya, dan sejarah. 3. Hal-hal yang perlu diintegrasikan. Hal-hal yang perlu diintegrasikan yaitu suku, kelompok, budaya, ras, dan agama. 4. Perlunya integrasi bagi setiap bangsa. Setiap bangsa memerlukan integrasi untuk menyatukan berbagai kelompok sosial dan budaya yang berbeda guna mencapai cita-cita dan tujuan negara, bahkan memelihara rasa kebersamaan serta terciptanya keselarasan bangsa di tengah-tengah keadaan masyarakat yang berbeda-beda dan wilayah yang luas. 5. Akibat
di negara yang tidak diintegrasikan. Jika suatu negara tidak melakukan integrasi, maka akan memiliki dampak pada negara itu, yaitu dapat terpecah belah akibat tidak ada keserasian, kesamaan rakyat, serta budaya dan adat istiadat dari negara tersebut juga dapat hancur karena tidak melakukan integrasi pada suatu negara tersebut. 6. Ciri negara yang tidak mampu terintegrasi. Pemerintah pusatnya sangat lemah atau tidak efektif sampai-sampai kekuasaan di berbagai wilayah begitu kecil. Buruknya layanan publik, korupsi, dan tindakan kejahatan yang meluas, serta memburuknya ekonomi secara jelas. 7. Contoh negara yang tidak mampu melakukan integrasi. Negara yang tidak mampu melakukan integrasi yaitu negara Afghanistan, Syria, dan Libya. 8. Contoh negara yang mampu melakukan integrasi. Negara yang mampu melakukan integrasi yaitu negara Indonesia, Amerika, Jepang, Korea Selatan, dan masih banyak negara lainnya. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Rizka Arifah. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai materi C, yakni menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang integrasi nasional. Yang pertama yaitu perkembangan sejarah integrasi di Indonesia. Menurut Suroyo, bangsa kita sudah mengalami pengembangan integrasi sebelum merdeka. Menurutnya ada 3 model. Model yang pertama yaitu model integrasi Imperium Majapahit. Model ini bersifat kemaharajaan atau Imperium Majapahit yang berstruktur konsentris. Wilayah konsentris pertama yaitu inti kerajaan. Wilayah konsentris yang kedua yaitu luar Jawa, dan wilayah konsentris yang ketiga yaitu negara-negara sahabat. Yang kedua yakni model integrasi kolonial. Model integrasi kolonial ini tidak mampu menyatukan segenap keragaman bangsa Indonesia, tetapi bermaksud untuk menciptakan kesetiaan tunggal pada penguasa kolonial. Yang ketiga yakni model integrasi nasional Indonesia. Model integrasi ini dimaksudkan untuk membentuk kesatuan yang baru, yakni bangsa Indonesia yang merdeka. Model integrasi ini diawali dengan tumbuhnya kesadaran berbangsa, khususnya pada orang-orang yang mengalami proses pendidikan sebagai dampak dari politik etis kolonial Belanda. Dalam sejarahnya, kesadaran berbangsa ini melalui 4 tahapan sebagai berikut. Yang pertama adalah masa perintis, yaitu masa mulai dirintisnya semangat kebangsaan melalui pembentukan organisasi-organisasi pergerakan. Yang kedua adalah masa penegas, yaitu masa mulai ditegaskannya semangat kebangsaan pada diri bangsa Indonesia yang ditandai dengan Sumpah Pemuda. Yang ketiga yaitu masa percobaan. Melalui organisasi pergerakan, bangsa Indonesia mencoba meminta kemerdekaan dari Belanda. Dan yang keempat adalah masa pendobrak. Pada masa tersebut, semangat dan gerakan kebangsaan Indonesia telah mendobrak belenggu penjajahan dan menghasilkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Sejak saat itu, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka, bebas, dan sederajat dengan bangsa-bangsa lain. Pengembangan integrasi di Indonesia. Ada 5 pendekatan atau cara bagaimana para pemimpin politik mengembangkan integrasi bangsa. Kelima cara tersebut selanjutnya kita sebut dengan faktor yang menentukan tingkat integrasi suatu bangsa. Faktor yang pertama yaitu adanya ancaman dari luar. Adanya ancaman dari luar yang mengancam bangsa juga mampu menciptakan integrasi masyarakat. Faktor yang kedua yaitu gaya politik kepemimpinan. Gaya politik ini umumnya mampu menyatukan bangsa yang sebelumnya tercerai-berai dan bisa dipakai untuk mengembangkan integrasi bangsanya. Faktor yang ketiga yaitu kekuatan lembaga politik.
misalnya birokrasi, juga dapat menjadi sarana pemersatu masyarakat. Kemudian faktor yang keempat adalah ideologi nasional. Ideologi memberikan visi dan beberapa paduan untuk menuju visi tersebut. Meskipun masyarakat berbeda-beda, jika tujuan dan visinya sama, maka masyarakat tersebut akan bersatu. Dan faktor yang terakhir adalah kesempatan pembangunan ekonomi. Jika pembangunan ekonomi berhasil dan menciptakan keadilan, maka masyarakat bisa menerimanya sebagai satu kesatuan. Pajak sebagai instrumen memperkokoh integrasi nasional. Dengan membayar pajak, kita juga sama saja ikut andil dalam proses pembangunan sarana prasarana negara. Membayar pajak juga tidak memandang kaya ataupun miskin, sehingga tercipta kesamarataan hak dan kewajiban. Oleh karena itu, muncullah rasa kekeluargaan yang memperkuat integrasi nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wildana Masluki, absen 19 dari kelompok 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bab 3, yakni bagaimana urgensi integrasi nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan bagian subbab yang saya bawakan, yakni membangun argumen tentang dinamika dan tantangan integrasi nasional. Poin do, membangun argumentasi tentang dinamika dan tantangan integrasi nasional. Dinamika integrasi nasional di Indonesia. Upaya membangun integrasi secara terus-menerus dilakukan. Terdapat banyak perkembangan dan dinamika dari integrasi yang terjadi di Indonesia. Ada 5 jenis dinamika integrasi nasional di Indonesia. Yang pertama adalah integrasi bangsa. Pada tanggal 15 Agustus 2005, pemerintah Indonesia berhasil secara damai mengajak gerakan Aceh Merdeka atau GAM untuk kembali bergabung dan setia memegang teguh kedaulatan bersama negara Republik Indonesia. Yang kedua adalah integrasi wilayah. Integrasi wilayah melalui Deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1997, pemerintah Indonesia mengumumkan kedaulatan wilayah Indonesia, yaitu lebar laut teritorial seluas 12 mil diukur dari garis yang menghubungkan titik ujung yang terluar pada Pulau Indonesia. Yang ketiga adalah integrasi nilai. Nilai yang diperlukan untuk integrasi adalah Pancasila. Pengamalan mengembangkan Pancasila sebagai nilai integratif terus-menerus dilakukan, seperti melakukan kegiatan pendidikan Pancasila dengan mata kuliah di perguruan tinggi. Yang keempat adalah integrasi elit massa. Dinamika integrasi elit massa ditandai dengan seringnya pemimpin mendekati rakyatnya melalui berbagai kegiatan, misalnya kunjungan ke daerah-daerah, PKK, dan kotak pos presiden. Yang kelima adalah integrasi tingkah laku. Integrasi tingkah laku mewujudkan perilaku integratif dilakukan dengan pembentukan lembaga-lembaga politik dan pemerintah. Dengan adanya orang-orang dapat bekerja secara integratif dalam suatu aturan dan pola kerja yang teratur dan bertujuan. Dinamika dalam membangun integrasi dalam upaya mewujudkan integrasi nasional Indonesia. Tantangan yang dihadapi datang dari dimensi horizontal dan vertikal. Dalam dimensi horizontal, tantangan yang ada berkenaan dengan pembelahan horizontal yang berakar pada perbedaan suku, agama, ras, dan geografi. Sedangkan dalam dimensi vertikal, tantangan yang ada adalah berupa celah perbedaan antara etika dan massa, di mana latar belakang pendidikan kekotaan menyebabkan kaum elit berbeda dengan massa yang cenderung berpandangan tradisional. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Rizka Arifah akan menjelaskan mengenai sedikit materi E, yaitu mendeskripsikan esensi dan urgensi integrasi nasional. Esensi integrasi adalah upaya untuk menyatukan keragaman bangsa Indonesia dalam kesatuan yang utuh yang menjadi perwujudan konsep Bhinneka Tunggal Ika. Sedangkan urgensi integrasi adalah
bentuk kesadaran bangsa Indonesia untuk bersatu secara mutlak agar membentuk negara yang bersatu dan utuh. Contoh integrasi nasional di dalam keluarga yaitu saling membantu anggota keluarga dan saling menghargai pendapat anggota keluarga. Sedangkan contoh integrasi nasional di dalam sekolah yaitu menaati semua peraturan sekolah dan melaksanakan piket. Contoh integrasi nasional di dalam masyarakat yaitu hidup gotong royong dan saling menghargai. Kemudian contoh integrasi nasional berbangsa dan bernegara yaitu toleransi dalam beragama dan tidak menciptakan kelompok-kelompok tertentu. Jika kita menerapkan tingkah laku integrasi nasional dalam kehidupan sehari-hari, akan menciptakan keselarasan bangsa di tengah-tengah keadaan masyarakat yang berbeda-beda dan wilayah yang sangat luas. Demikian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.